Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi ya. Pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk pada materi populasi dan sampel. Minggu yang lalu kita sudah pelajari tentang pengertian statistik ya, kita sudah masuk materi tentang pengertian statistik dan ruang lingkupnya. Kemudian kita sudah masuk juga tentang RPS sudah dibahas. Jadi di UTS ini insya Allah saya akan bawakan materi 8 kali tatap muka menggunakan online ya, sampai pada pertemuan ke-8 nanti UTS. Baik, selanjutnya saudara-saudara sekalian kita masuk ke materi populasi dan sampel. Ya, apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Ada beberapa pandangan teori yang dikemukakan oleh para ahli tentang populasi, namun saya hanya ambil pendapat yang dikemukakan oleh Sugiono, mengatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Ya, jadi pandangan ini menekankan bahwa atau poinnya adalah populasi itu adalah wilayah yang bersifat umum ya, yang terdiri atas objek kemudian mempunyai karakteristik tertentu. Selanjutnya, populasi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek yang diteliti. Jadi seluruh karakteristik ya yang dijadikan sebagai objek ya itu dikategorikan sebagai populasi. Kemudian pandangan selanjutnya adalah sekumpulan orang atas subjek dan objek yang diamati. Jadi sekumpulan orang-orang tadi yang dijadikan sebagai objek atau subjek yang diamati, itulah populasi. Selanjutnya jenis populasi. Ya, jenis populasi di sini ada dua. Ada yang dikatakan populasi terbatas dan ada populasi tidak terbatas. Ya. Yang seperti apa populasi terbatas ya? Jadi populasi terbatas itu adalah sumber data yang jelas batasnya secara kuantitatif sehingga dapat dihitung jumlahnya. Artinya bahwa populasi terbatas ini ya ciri-cirinya itu ya dapat dihitung ya. Ada batasannya. Jadi ciri-cirinya itu dapat dihitung secara jumlah ya, itu yang dapat dijumlahkan. Contoh, jumlah penduduk Kota Kendari misalnya 69.000 jiwa. Jumlah mahasiswa ADM Publik ya misalnya sebanyak 3.000 orang, atau jumlah dosen FISIP sebanyak 85 orang. Karena dia menunjukkan angka-angka, maka ini dikategorikan sebagai populasi terbatas, dapat dihitung ya. Kemudian populasi tidak terbatas, yaitu sumber datanya tidak dapat ditentukan batas-batasannya sehingga relatif tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah ya, contoh misalnya unjuk rasa di beberapa wilayah menolak undang-undang cipta kerja, kemudian berhadapan dengan beberapa aparat sehingga sebagian demonstran dilarikan ke rumah sakit ya. Artinya apa? Bahwasanya di dalam populasi tidak terbatas ini tidak menentukan angka-angka, hanya memberikan kategori bahwa ada beberapa atau sebagian ya, sehingga kita tidak bisa ukur beberapa itu berapa orang dan sebagian itu beberapa orang gitu ya. Oke, selanjutnya jenis populasi berdasarkan sifatnya ya, ada yang bersifat homogen, populasi bersifat homogen, dan populasi yang bersifat heterogen. Coba kita lihat konsepnya. Populasi homogen adalah sumber data yang unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu mempersoalkan jumlah secara kuantitatif. Ya, artinya ketika kita lihat objeknya itu satu jenis ya, satu karakteristiknya,
maka cukup, tidak usah kita hitung jumlahnya, kita langsung tetapkan satu orang sebagai keterwakilan untuk mewakili daripada populasi itu, gitu ya. Kemudian populasi heterogen, artinya sumber datanya itu sangat majemuk, terdiri dari beberapa karakteristik. Ya, misalnya ada yang hobinya seni, ada yang hobinya olahraga, ada hobinya berenang. Nah, sehingga kita harus klasifikasi dulu masing-masing karakteristik tadi, lalu kita tetapkan menjadi sampling. Oke. Ya. Selanjutnya kita masuk pada pengertian sampel. Apa itu sampel? Jadi sampel itu adalah bagian-bagian dari populasi, ya, atau apa ya istilahnya, sebagian dari populasi tadi dikategorikan sebagai sampel. Jadi sampel ini istilahnya ibu, populasi itu adalah ibunya, sementara sampel tadi anak-anaknya. Jadi populasi terdiri atas beberapa sampel. Nah, sementara sampel terdiri atas sampel itu meliputi bagian dari populasi, ya, bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Oleh karena itu, sampel harus representatif atau keterwakilan. Jadi dari sampel atau dari bagian, ya, sebagian yang diambil tadi yang diukur, ya, ditetapkan sebagai sampel, maka itu menjawab mewakili dari keseluruhan populasi. Untuk itu maka dia harus representatif, artinya harus mewakili. Nah, untuk mengukur representatif ini ada teknik penarikan sampel, nanti sebentar kita ulas. Selanjutnya, ya, teknik penarikan sampel, ya, ini. Teknik penarikan sampling ini di sini ada dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada dua teknik. Yang pertama teknik probability sampling dan yang kedua adalah teknik non probability sampling. Ya. Jadi bersifat berdasarkan karakteristik, berdasarkan tekniknya, maka sampel itu dikategorikan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Ya. Jadi apa itu probability sampling dan apa itu non probability sampling? Probability sampling adalah teknik sampling untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi, ya, untuk dipilih menjadi anggota sampling. Jadi masing-masing populasi tadi mau dapat peluang yang sama, ya, itu probability, untuk dijadikan sampling. Nah, sementara non ini artinya bahwa semua sampling yang ditetapkan, ya, untuk tidak memberikan peluang yang sama untuk dijadikan sebagai sampling, ya. Kemudian jenis-jenis probability sampling atau probability sampling ini meliputi, ya, yang pertama kita lihat namanya simple random sampling, ya. Apa itu simple random sampling? Yaitu cara pengambilan sampel secara acak dari anggota populasi tanpa memperhatikan strata atau tingkatan, ya. Jadi ini sangat sederhana, ya. Contoh misalnya jumlah dosen mengikuti diklat kuliah daring di auditorium, atau jumlah mahasiswa fisik yang mendapat beasiswa, itu yang kita jadikan sebagai sampel. Kemudian selanjutnya proportionate stratified random sampling. Ya, kemudian proportional stratified random sampling adalah pengambilan sampel secara acak dan berstrata dari populasi secara proporsional. Artinya kita lakukan kelas dulu, klasifikasi dari kelas yang paling tinggi atau jumlah paling tinggi, lalu berurut ke bawah sampai jumlah paling terendah. Jadi kita lakukan penarikan sampel secara acak dan berstrata dari populasi secara proporsional. Kemudian selanjutnya ini contoh, ya. Kemudian
disproportional stratified random sampling. Artinya bahwa pengambilan sampel secara acak dan berstrata, tetapi sebagian ada yang kurang proporsional pembagiannya. Dilakukan sampel ini karena apabila anggota populasinya heterogen. Contoh misalnya di FISIP, ya, di FISIP itu ada Kabak, ada Kasubag, ada Pelaksana atau staf, sehingga ini bersifat heterogen, maka kita langsung tetapkan contoh seperti ini, ya. Kemudian selanjutnya area atau cluster sampling. Area cluster itu adalah penarikan sampel misalnya menurut daerah atau wilayah. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah atau wilayah secara wilayah geografis. Jadi mengambil sampel dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah. Jadi kalau kita bicara daerah, di misalnya di data yang mau diambil itu di 34 provinsi di Indonesia. Maka kita lihat ya, dari 34 provinsi itu kan masing-masing provinsi terdiri dari beberapa kabupaten. Dari beberapa kabupaten terdiri dari beberapa kecamatan. Dari beberapa kecamatan terdiri dari beberapa desa atau kelurahan. Dari desa ke kelurahan itu terdiri dari beberapa RT. Dari RT itu terdiri dari beberapa kepala keluarga. Sehingga disimpulkan bahwa data yang mau diambil adalah kepala keluarga. Ya. Kemudian selanjutnya non probability sampling. Jadi non probability ini dilakukan secara acak dan tidak mendapat masing-masing populasi itu ada sebagian tidak mendapat kesempatan yang sama untuk dijadikan sebagai sampling. Ya, jadi non probability sampling artinya teknik sampling yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dijadikan sebagai anggota sampling. Ya. Adapun kategori daripada non probability sampling ini, yang pertama adalah sampling sistematis. Ya, sampling sistematis adalah pengambilan sampel berdasarkan atas urutan dari populasi yang telah diberi nomor urut atau jarak interval atau waktu dan ruang dengan urutan seragam. Ya, jadi misalnya kita mau ambil sampel itu di mahasiswa administrasi publik misalnya. Dari administrasi publik itu kita rasa terlalu banyak, ya. Misalnya di situ kan jumlah mahasiswanya ada 3.000 misalnya. Dari 3.000 itu kita susun, jadi dari atau misalnya 100 ya. Jadi 100 itu karena terlalu banyak, maka kita mau ambil sebagian. Kalau populasinya 100 ya, kita mau ambil sebagian dari 100 tadi untuk kita jadikan sampel. Maka kita berikan nomor urut ya, nomor urut 1, nomor urut ganjil atau genap ya, sehingga dijadikan sampel hanya 50 misalnya. Atau misalnya kalau dia 3.000 berarti kita gunakan klasifikasi secara interval ya. Kita hitung dulu intervalnya, baru kita tetapkan ya, itu namanya sampling sistematis. Kemudian selanjutnya adalah sampling kuota ya. Jadi kuota ini kita tetapkan, yaitu menentukan sampel dan populasi yang ciri-ciri populasi mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan ya. Artinya sini contohnya jumlah sampel yang ditentukan 200 orang, maka kalau pengumpulan data belum memenuhi kuota 200 orang, maka penelitian dipandang belum selesai. Jadi ini kita tetapkan kuotanya harus 200. Oke. Kemudian selanjutnya sampling insidental. Ya, jadi insidental ini artinya sampel itu kita tetapkan secara kebetulan. Jadi di mana yang kita dapatkan
itulah yang kita jadikan sebagai sampel. Di mana yang kita ketemu, itulah yang dijadikan sebagai sampel. Jadi secara kebetulan. Kemudian sampling purposive. Jadi teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan kita, kriteria atau pertimbangan peneliti. Lebih cocok untuk penelitian kualitatif dan atau penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Kemudian contoh penelitian tentang kondisi politik suatu daerah, maka sampelnya adalah seorang ahli politik. Sampling jenuh atau sensus. Sampling jenuh ini artinya teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampling. Ini namanya sampling jenuh. Sering dilakukan bila jumlah populasinya relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Snowball sampling artinya teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Yang tadi dalam menentukan sampel pertama-tama dipilih adalah 1 atau 2 orang, dan untuk melengkapi data penelitiannya maka peneliti mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapi datanya. Biasa dilakukan dalam penelitian kualitatif, misalnya mencari dalam provokator kerusuhan. Ini contoh ya. Atau mencari dalam aktor politik, atau mencari ketua partai dalam ketika kita meneliti masalah politik, gitu ya. Ya. Inilah teknik-teknik penarikan sampel ya, menurut teknik penarikan sampel berdasarkan kriteria probability sampling maupun non probability sampling. Kemudian bagaimana menentukan ukuran sampel? Ini menurut Roscoe dalam buku Research Method for Business tahun 82 tentang ukuran sampel, batas-batas ukuran sampel untuk penelitian. Yang pertama, ukuran sampel itu yang layak dalam penelitian adalah 30 sampai 500. Ya, ada berbagai macam pandangan ya. Ada juga mengatakan 60 sampai 500. Ada juga mengatakan 80 sampai 500, ada juga mengatakan 100 sampai 500. Ya, ini saya masih mengacu ke bukunya Roscoe, bahwasanya 30 sampai 500 itu masih bisa dijadikan sebagai sampel, gitu ya. Lalu bagaimana dengan kurang 20? Ya, itu dikategorikan bukan sampel, tapi dia mungkin penelitian untuk yang instrumennya menggunakan wawancara atau distribusi frekuensi ya. Kemudian bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria dan wanita, PNS dan swasta ya, maka jumlah anggota sampelnya itu setiap kategori minimal 20 ya. Kalau dia pria wanita, PNS swasta berarti 2 kategori, maka sampelnya itu 30 kali 2 sama dengan 60. Kemudian bila dalam penelitian akan dilakukan analisis dan dengan multivariat, korelasi atau regresi ganda misalnya, maka jumlah anggota populasi sampel itu minimal 10 kali dari jumlah variabel. Kalau jumlah variabel 3, maka 3 kali 10 sama dengan 30 itu minimal. Kalau dia 5 variabel ya, maka 5 kali 10 sama dengan 50 sampel. Untuk penelitian eksperimen yang sederhana dengan menggunakan kelompok eksperimen dengan kelompok kontrol, maka jumlah anggota sampel masing-masing kelompok antara 10 dan 20. Ya, jadi ini namanya eksperimen riset. Ya, eksperimen riset itu artinya ini adalah sampel yang kita lakukan uji coba sebelum kita masuk pada tahap ujian proposal misalnya. Jadi kita uji dulu ya penelitian kita sebelum kita lakukan finishingnya ya. Sebelum kita lakukan ujian misalnya, kita harus lakukan eksperimen ya, kita ambil 10 sampai 20. Apakah ini valid atau tidak, atau reliable atau tidak, atau berdistribusi normal atau tidak. Jika ditemukan itu tidak valid, tidak reliable, dan tidak berdistribusi normal, maka wajib kita pertimbangkan untuk kita lakukan apakah itu kita rubah variabelnya atau rubah objeknya. Jadi ini sangat mudah. Tujuannya kenapa? Membantu kita seorang peneliti ketika nanti kita sudah terjun ke lapangan untuk membawa atau untuk menetapkan sampel
berdasarkan kriteria atau rumus yang telah ditetapkan. Jadi kita uji dulu ya, kita eksperimen dulu. Ya, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Ya, untuk hari ini kita belum lakukan diskusi. Adapun kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, tolong dicatat dulu. Nanti minggu depan kita akan diskusikan ya materi kita hari ini. Ya, baik, terima kasih pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.